Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin konfirmasi bahwa kami adalah mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Islam Malang. Yang terhormat Ibu Nurul Umiati selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku dan pengembangan organisasi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait dengan bab 6, yaitu tentang tim kerja, yang dikutip dari buku perilaku organisasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Sudiro SIME. Jadi kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku dan pengembangan organisasi. Sebelum ke penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Fatma Kana Morotol dengan NPM 2210109102. Kemudian yang kedua, Risma Febrianti dengan NPM 2210109116. Dan yang terakhir saya sendiri, Wardatul Hafifah dengan NPM 2210109130. Jadi di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama ada tim kerja, kemudian yang kedua efektivitas kerja tim, dan yang ketiga mengenai konflik tim, dan yang terakhir adalah implikasi tim kerja yang efektif. Baik, untuk yang pendahuluan, tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Menurut Robbins dan Timothy pada tahun 2008. Menurut Allen pada tahun 2004, pekerja tim atau tim kerja adalah orang yang suportif, sensitif, dan senang bergaul, serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim dengan sangat jelas. Sebuah tim adalah sebuah unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengordinasikan pekerjaan mereka untuk menyelesaikan sebuah tugas yang spesifik, menurut Duff pada tahun 2003. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu tim kerja. Menurut Sophia pada tahun 2008, kerja tim dapat diklasifikasikan berdasarkan sasarannya dalam satu organisasi. Yang pertama, tim pemecahan masalah. Setiap anggota membagikan gagasan atau menawarkan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki. Kemudian yang kedua, tim kerja pengelolaan diri. Pengelolaan dirinya sendiri serta menyuruh anggotanya untuk saling menilai. Yang ketiga ada tim kerja fungsional silang. Tersusun atas dari karyawan-karyawan dengan tingkat hierarkis yang sama, tetapi berasal dari bidang kerja yang berbeda yang berkumpul sama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Untuk selanjutnya, jenis tim kerja di suatu organisasi menurut Duff pada tahun 2003. Yang pertama, tim formal adalah sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Kemudian yang kedua, tim vertikal. Tim formal yang terdiri atas seorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi formal. Kemudian yang ketiga, tim horizontal. Sebuah tim formal yang terdiri dari berbagai karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama berasal dari area keahlian yang berbeda. Kemudian yang keempat, tim dengan tugas khusus. Sebuah tim yang dibentuk di luar organisasi formal menangani sebuah proyek dengan kepentingan atau kreativitas khusus. Kemudian yang kelima, tim mandiri terdiri 5-20 orang pekerja dengan beragam keterampilan. Kemudian yang terakhir, tim pemecahan masalah yang dibayar per jam dari departemen yang sama untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Menurut Robin 2008, ada 4 komponen utama yang membentuk kerja tim yang efektif. Yang pertama adalah konteks, sumber dan pengaruh kontekstual lain yang menjadikan tim tersebut efektif, terdiri atas sumber daya yang mewadai, kepemimpinan dan struktur, dan evaluasi kerja. Yang kedua adalah komposisi tim. Kategori ini meliputi variabel-variabel yang berhubungan dengan bagaimana kepegawaian tim harus disusun, yang terdiri atas kemampuan para anggota, kepribadian, pengalokasian peran, keragaman anggota, ukuran tim, fleksibilitas anggota, dan preferensi anggota. Yang ketiga adalah rancangan pekerjaan.
Tim yang efektif harus bekerja sama dan menerima tanggung jawab secara kolektif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang signifikan yang terdiri atas kebebasan dan hak otonomi, keanekaragaman keterampilan, identitas tugas, dan kepentingan atau arti tugas. Dan yang terakhir keempat adalah proses, mencerminkan hal-hal yang terjadi dalam tim yang mempengaruhi efektivitas suatu tim kerja. Hal-hal tersebut antara lain adalah tujuan tim, tingkat konflik, efektivitas tim, dan kemalasan sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang menangani konflik tim. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas mengenai konflik terlebih dahulu. Konflik adalah interaksi antagonis di mana satu pihak berusaha untuk membendung kehendak atau tujuan yang lainnya. Menurut Duff pada tahun 2003, konflik dalam tim mengarah pada pembuatan keputusan yang lebih baik karena berbagai cara pandang turut dipertimbangkan. Namun dalam hal ini ada juga beberapa penyebab konflik. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya, yang kedua ambiguitas jurisdiksional, yang ketiga kerusakan komunikasi, yang keempat pertentangan kepribadian, yang kelima perbedaan kekuatan dan status, dan yang terakhir adalah perbedaan tujuan. Baik, saya akan memperjelas mengenai penyebab konflik. Yang pertama adalah kelangkaan sumber daya. Dalam kelangkaan sumber daya ini yang dimaksud adalah sumber daya yang mencakup uang, informasi, dan peralatan. Dalam hasrat, untuk mencapai tujuan, individu dapat berkeinginan untuk meningkatkan sumber daya mereka. Yang kedua adalah ambiguitas jurisdiksional. Konflik juga seringkali berkembang ketika batasan kerja dan tanggung jawab tidak jelas. Orang dapat tidak setuju tentang siapa yang memiliki tanggung jawab untuk tugas spesifik atau yang memiliki klaim atas sumber daya. Ketiga adalah kerusakan komunikasi. Komunikasi yang buruk dapat menghasilkan salah persepsi dan salah paham dari orang lain dalam sebuah tim. Potensi kerusakan komunikasi bahkan lebih besar pada tim yang berasal dari negara dan budaya yang berbeda. Yang keempat adalah pertentangan kepribadian. Disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam kepribadian, nilai, dan sikap. Pertentangan kepribadian terjadi manakala orang tidak sepaham dengan yang lainnya atau tidak mempunyai pandangan yang sama pada suatu isu. Baik, yang kelima adalah perbedaan kekuatan dan status. Perbedaan kekuatan dan status dapat terjadi ketika salah satu pihak mempunyai pengaruh besar terhadap pihak yang lainnya. Individu dalam suatu tim dapat terkait untuk meningkatkan kekuasaan dalam pengaruh mereka dalam tim atau dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah perbedaan tujuan. Konflik sering terjadi hanya karena tiap individu tersebut mengejar tujuan yang berbeda, yang menyebabkan suatu konflik, walaupun perbedaan tujuan adalah hal yang wajar dalam suatu tim. Poin yang keempat adalah implikasi kerja tim yang efektif. Menurut Robin 2008, tim kerja yang efektif sebaiknya memiliki berbagai karakteristik yang sama, sumber-sumber yang memadai, kepemimpinan yang efektif, suasana kepercayaan, serta evaluasi kerja dan sistem penghargaan yang mencerminkan kontribusi tim kerja. Tim yang efektif harus memiliki anggota-anggota yang komitmen terhadap suatu tujuan umum. Berbagai tujuan khusus tim, anggota-anggota yang yakin dengan kapabilitas tim, tingkat konflik yang dapat diatasi, tingkat sosial yang minimum. Tim adalah kelompok di mana kontribusi individual dipandang sebagai pelengkap. Yang selanjutnya adalah beberapa karakteristik tim kerja yang efektif. Yang pertama adalah sasaran jelas dan tujuan disetujui. Selanjutnya adalah keterbukaan dan konfrontasi. Selanjutnya dukungan dan kepercayaan, kerjasama dan konflik, prosedur yang kuat, kepemimpinan yang tepat, review teratur, pengembangan individual, dan yang terakhir adalah hubungan intergrup kuat. Next, slide selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Belbin dan koleganya pada tahun 1981 menunjukkan perilaku manajer jatuh ke dalam kategori sebagai berikut. Pemimpin, seorang individual yang mengontrol dan mengoordinasi anggota tim lainnya. Inovator, bertindak secara sistematis untuk membentuk
keputusan dan pemikiran tim, dan memberikan pikiran kreatif dalam tim. Yang selanjutnya adalah monitor, kemampuan pemimpin untuk menganalisis isu dan menyampaikan secara objektif. Yang selanjutnya adalah pekerja perusahaan, memberikan peranan implementasi ide oleh pimpinan untuk menerjemahkan ide atau perencanaan umum ke dalam praktik. Yang selanjutnya adalah pekerjaan tim. Pemimpin cenderung menerima kebutuhan orang-orang dan mendukung individual. Yang selanjutnya adalah menyelidik sumber daya, mencari sumber daya dan ide di luar tim dengan tujuan mendukung usaha tim. Yang selanjutnya yang terakhir adalah pelengkap, individual yang energinya secara langsung diarahkan untuk menyelesaikan tugas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada kesimpulan ini, tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama di mana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Efektivitas tim adalah suatu kondisi di mana sebuah kelompok bisa mencapai tujuan yang telah disepakati serta mampu memberikan pengaruh terhadap organisasi anggota kelompoknya dan keutuhan tim dengan indikator yaitu yang pertama, kualitas kerja tim, yang kedua, keberlangsungan tim, yang ketiga, saling tergantung, yang keempat, dapat diandalkan, dan yang kelima adalah kebersamaan tim. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi konflik kerja. Yang pertama adalah menghindari menyudutkan satu belah pihak. Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Yang ketiga adalah mengambil keputusan bersama. Yang keempat adalah melakukan evaluasi. Tim yang efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuan. Seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Baik, jadi itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 5 terkait dengan tim kerja yang dikutip dari buku Perilaku Organisasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Sudiro SME. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.